والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ول المرسلين لواؤه. Kula badhe matur teng jenengan, kula niku tak korup sanget kalian kalimat-kalimat sing disusun kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ngeten maknane mizan iki. Mizan itu wonten kalih, timbangan ada kalih. Timbangan pembanding. Jadi misalnya saya punya amal buruk banyak. Amal buruk banyak, terus ada amal baik banyak. Sebetulnya amal buruk itu mudah sekali talasat itu hilang, nggak dinilai sama Allah. Karena kebetulan buruk itu nggak ada. Ini ilmu kelas hakikat di rumah nggak salah paham gitu. Amal buruk itu banyak yang nggak ada. Amal baik itu ada tanpa kita mengamalkan. Di rumah sekali zaman salah paham bahaya. Misalnya begini. Sama saya beri contoh. Ada orang mengatakan Isa itu Tuhan. Hakikat Isa Tuhan itu ada enggak? Tidak ada kan? Batu Tuhan juga tidak ada. Terus kita dalam hidup misalnya bergantung uang, bergantung fasilitas duniawi. Sebetulnya hakikat makan makanan, minuman bisa menopang kehidupan kita tidak ada juga. Karena makanan itu ya makhluk yang fana. Ilmu yang diciptakan manusia itu ya makhluk yang sama-sama fana. Yang hakikat ada yang tidak mungkin hilang abad selamanya-lama, meskipun nanti setelah akhirat selesai pun itu hanya la ilaha illallah, bahwa yang berperan, yang aktif, yang al-fa'ilul mukhtar, pelaku sejarah, pelaku apa saja hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kenapa ini kelirunya orang Khawarij? Sehingga kenapa orang yang dalam hidupnya pernah meyakini la ilaha illallah secara ikhlas dan benar, saya ulang lagi, satu kali pun orang dalam hidup pernah meyakini la ilaha illallah secara ikhlas dan benar, itu mbok atusan tahun ning nggone neraka, tetap nanti itu masuk surga. Mergo kebatilan yang ia lakukan itu dianggap tidak ada. Kenapa dianggap tidak ada? Memang hakikat kebatilan itu tidak ada, yang ada adalah la ilaha illallah. Itu enak ngakoni barang batil itu tidak ada. Makanya disebut dalam Quran qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Yang ada di dunia dan akhirat itu hanya barang hak, yaitu Allah itu wujud, Allah itu pemeran utama, Allah itu segala-galanya. Lainnya itu barang batil itu barang yang tidak ada tapi oleh manusia yang salah dianggap apa? Ada. Nah, sehingga barang batil ini sekali Allah menghendaki kalimat la ilaha illallah itu sampean baca secara ikhlas, itu barang-barang batil yang pernah kita lakukan itu otomatis hilang. Tanpa dihilangkan pun barang itu tidak pernah ada. Itu disebut barang Allah, disebut barang Allah batil. Makanya sebagian ayat disebut balnaq jifu bil haqqi 'alal batili fayadmahuhu fa idza huwa zahid. Ini ilmu kelas tinggi. Sehingga kenapa orang-orang kafir yang menyembah batu, menyembah Isa nanti masuk neraka? Sebetulnya Allah itu memasukkan mereka ke neraka itu hanya karena Allah ingin bilang gini tok. Sudah ya kamu di neraka saja. Kamu kan menuhankan batu, menuhankan Isa, ya silahkan minta tolong Tuhan kamu, itu saja. Artinya andikan mereka betul-betul yang dituhankan itu Tuhan, Allah juga senang. Kalau itu menjadi rival, dia menjadi rival Tuhan maksudnya, yang bisa menselamatkan. Ini makna bingung sama dengan akhirat. Buat ini ijazah kula nu mujarab tenan. Kata Imam Ghazali kula nu jalim tenan. Kenapa Imam Ghazali disebut hujatul Islam? Sama nak kepen syukur itu gampang. Duwe ra duwe, utang wakeh, jatuh tempo, bojo wani, anak kecewa di bapak kowe, terus mendak anak diri. Itu dari Imam Ghazali kena sarana nikmat moro kuburan terus kamu berkeyakinan bahwa semua yang sudah mati itu sangat-sangat berkeinginan hidup meskipun hanya 1 jam. Wong sak dunya mulai Nabi Adam nanti saiki kabeh berharap dihidupkan lagi meskipun 1 jam karena ingin membenahi kalimat
tauhid la ilaha illallah. Lah kowe iku jek urip. Kowe iku jek urip. Berarti wong sak miliar-miliar sing mati iku iri mbek kowe. Mergo kowe jek urip. Nah, terus kowe syukur ya Allah, apapun masalahnya di dunia saya ini hilang semua mergo kowe jek urip. Kula bali ngali. Dengan demikian dan alhamdulillah aku fase. Piye wae kowe iku duwe nikmat rupa-rupane urip yang sangat diingini oleh Firaun sekalipun, oleh Namrud, oleh Qarun, orang-orang miliarder dulu, itu sangat berkeinginan sing jenenge urip. Lah kowe nyatane saiki napa? Iso urip. Berarti ini luar biasa. Paham napa? Luar biasa. Entah warai ilmu tauhid itu. Terus nanti setiap saya ngaji setelah selesai sampai baca di jiwa ini. Sebab itu ketika orang kafir dimasukkan neraka itu sebenarnya Allah itu hanya bilang gini, wakilat usyrakaakum fada'auhum falam yastajibu lahum wa ra'awul adzab. Tidak apa-apa, kamu sekarang masuk neraka, kamu tidak menuhankan saya. Kamu minta tolong sama Tuhan kamu. Nah, ketika demikian kita pernah menuhankan yang paling ekstrim untuk menuhankan Yesus, atau menuhankan batu, menuhankan dewa-dewi, atau mungkin Tuhan di bawah itu ya kita menuhankan uang, menuhankan sebab, menuhankan jabatan, macam-macam sehingga mengalahkan Tuhan sejati Allah. Terus mereka minta Tuhan-Tuhan itu supaya menolong. Walhasil akhir cerita itu wadolla anhum makan yaftarun, wadolla ankum makum tasubun, wadolla anhum makan yaftarun. Di Quran diulang-ulang dengan beberapa redaksi. Akhirnya hilang apa yang kalian kira ada. Akhirnya hilang apa yang kira kalian ada. Misalnya kita mengatakan bahwa hidup itu harus makan, harus minum. Ternyata nanti di akhirat tanpa makan, tanpa minum orang hidup. Makanya itu hebatnya ulama, hebatnya ahli sunnah, hebatnya nabi. Nabi itu orang mukmin itu dilatih. Kalau lesu ya makan, kalau ngantuk ya tidur. Tapi kita diajari ada makhluk hidup yaitu malaikat yang tidak makan, tidak tidur. Paling tidak meskipun kita itu kalau tidak makan lemes, kita tetap tidak mengatakan tanpa makan makhluk pasti mati, karena kita berkeyakinan diberi akidah. Ada makhluk yang namanya malaikat, tidak makan, tidak minum tapi hidup. Sehingga meskipun kita mengalami kalau tidak makan itu mati, tapi tetap menyisakan satu keyakinan bahwa makan itu tidak syarat hidup. Buktinya malaikat tidak makan hidup. Paling tidak dengan keyakinan itu kita tidak mendewa-dewakan harus makan gitu. Itu cara-cara Nabi mengajarkan kita. Faham gitu. Terus ini saya ulang-ulang. Makanya disebut wadolla anhum. Apa yang mereka kira ada itu dari awal tidak ada. Jadi apa yang mereka dikira ada nanti di akhirat tidak ada. Langsung ada itu tetap nampak alhamdulillah. Makanya ketika nanti orang masuk surga ya da'wahum fiha subhanaka wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini penting kula aturaken. Terus sajane salah niku ra dikepenak. Itu sebabnya kenapa orang yang kafir mulai cilik sampai tua ketika mati kok nglafadzna la ilaha illallah, satu kalimat ini akan menghapuskan kekafiran di masa lalu. Kenapa kok bisa hapus? Karena kekafiran yang masa lalu itu omong kosong semua. Dia udah mengatakan Isa Tuhan yang omong kosong, malaikat Tuhan yang omong kosong. Ini omong kosong semua. Barang itu kalau hakikatnya kosong hilang karena tidak ada bukti memang tidak benar, itu kan gampang untuk menghilang. Itu podo karo wong mending ini 3 miliar sampai 3 miliar itu podo karo 5 rupiah. Jadi itu menang 1 triliun di 1 triliun podo karo 500 rupiah. Omongan glemen itu kan ya wong edan itu kan. Kalau itu saurip-uripnya muni Isa pangeran edan, muni liyane pangeran itu kan omongan ra penting semua. Meskipun yang disebut itu miliar triliun tapi kan cara guru biji bisa kan gampang dobong ya enggak. Tapi malaikat bagian katabah, bagian nulis itu awalnya ngomong la ilaha illallah, kualat itu pengiran. Makanya saya pastikan sekali sampai ngelafat la ilaha illallah itu benar, malaikat sing sentimen mbek sampean pun tidak bisa bakar itu. Kualat kan. Paham belum maksudnya? Paham ya? Jadi jelas bisa nih kenapa kalimat itu begitu dikjaya. Paham ya? Begitu dikjaya. Nah soal kita ngalami di zaman akhir.
orang lafadzkan kalimat itu dianggap bid'ah, terus tukaran. Ya kita semua alim itu bingung, kalimat itu salah apa, dianggap itu bid'ah. Yang kalimat disifati thayyibah, sing lafadz mau dihukum nglakoni bid'ah. Lah sing diarani bid'ah ora terima pisan, malah gawe hadis palsu. Fadilah wiridani malah palsu hadis. Sajane cara padha warase itu ora perlu debat bulet ngoten. Padha warase namanya kono nganggo kapasitas ulama, kita pakai kapasitas apa? Ulama, terus kita diskusi baik-baik. Di kula balen malih, kenapa kalimat thayyibah disebut kalimat baqiyah? Dalam Al-Qur'an wal baqiyatus sholihat. Baqiyah itu sesuatu yang abadi. As-sholihat itu sing layak, sing apik, sing selalu duwe eksistensi. Sholeh maknane layak. Layak iku mergo wujud. Ya kula balen malih tak waris filsafat ilmu hakikat. Sing darani layak iku sitok mergo wujud. Nak barang ora wujud itu jenenge dilafadzno tapi mboten layak. Jadi barang ana sing dilafadzno tapi ora layak, ana sing ora usah dilafadzno tapi wis layak, disebut sholihat. Sholeh maknane layak atau punya eksistensi. Misalnya begini, kita tawarai ini, sama nang lafadzno la ilaha illallah itu benar. Ketika manusia itu menganggap ini maknanya menganggap itu sesuatu tidak ada tapi dianggap ada, itu jenisnya menganggap. Ketika manusia itu menganggap bahwa tidur itu penting, kalau orang tidak tidur itu maka dia akan lemah, kalau orang tidak makan itu dia akan mati. Sebetulnya semua ilmunya manusia itu menganggap, karena diulang-ulang oleh satu kejadian, kalau gak mangan itu lesu, gak turu itu lemes, terus dia menganggap kalau gak tidur itu orang mati, kalau gak makan itu orang mati. Itu ilmu yang dikatakan oleh para ahli hakikat hanya menganggap itu sah, karena anggapan manusia salah itu sah, keliru ya sah, benar ya sah, tapi ya hanya anggapan. Tapi dalam ilmunya Allah Ta'ala sing abadi, kehidupan itu tidak bersyarat makhluk itu harus makan, dan Allah bisa membuktikan itu lewat Allah menciptakan apa? Malaikat. Nah sehingga semua ilmu selain ilmu hakikat itu dalam bahasa ilmu hakikat disebut kita menganggap, kita merasa tahu. Bukan saya tahu, tapi saya merasa tahu. Nah, liane kalimat la ilaha illallah itu semuanya begitu. Kita merasa tahu bahwa kira-kira begini, kita melihatnya begini. Tapi sing hakikat, sing gak bisa dibatalkan bahkan oleh malaikat sekalipun, itu namun kalimat la ilaha illallah. Mana disebut kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nufatu insyaallah ta'ala minan amin. Karena yang dikatakan hidup itu roh itu tidak butuh makan. Ketika jasad itu mati, hancur, itu rohnya kan masih hidup, dia pindah di alam ulya sana. Roh itu hayat itu dari kata roh itu maknanya hidup, hayat maknanya hidup. Roh dan hayat ini satu sistem yang kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Ini tidak butuh makan. Sing butuh makan, butuh utang, butuh bodoh itu jasad. Paham ya? Roh ora tau utang, ora tau badekne BPKB, paham ya? Tidak malah-malah dia. Karena ketika jasad akan pola itu roh misal. Kok ngatasnamakan saya demi hidup sampai di ruang utang-utang uang, di ruang urip. Terus saya bisa hidup tanpa hutang. Nah, itu manusia itu aneh. Makanya disebut alam rohani ini itu sudah. Nah, ketika kita mati itu kan yang mati itu jasad. Jasad itu mati, rohnya sowan Allah. Tapi kita secara bodoh mengatakan kita mati. Yang mati itu siapa? Hanya jasad kita, roh kita tidak mati. Yang sowan Allah itu roh kita. Tapi kita bilang kita mati. Ya berarti kita bilang kita mati, ya kita mati. Menurut bahasa manusia, kalau kita sudah tidak ambekan, tidak makan, tidak minum, disebut kita mati. Tapi alhamdulillah kita ini mukmin, meskipun bahasakan kita mati, terus bahasano mungkin disebutkan pangeran, mungkin ruhin yang besoan, mungkin diulas. Intinya dia ini ramen mati. Paham ya? Makanya malaikat mengenai pidato ini kiai melepas jenazah, ya bingung.
Perkarane dilepas menyimpun mati, bener sakit nopo-nopo, raiso di sepuluh jenengan, raiso sholat, moga kita sholat. Iki sedungakno saniki ruhe sowan pangeran binti selamat. Jare mati, jare sowan. Sowan kan artinya mati sowan kan. Ya tapi misalnya gue bahasana nganggo ilmu sing ekstrim kados kula, nganggo ilmu kelas berat kan malah digulungake. Bahwa jasad ini mati, ini tidak penting karena jasad rohnya masih hidup. Maka kita tidak perlu nyolati mayit karena tidak pernah ada mayit karena rohnya masih hidup. Nah, kan jauh kebedaan bareng. Makanya sebaiknya orang ilmu hakikat itu tidak perlu jadi kiai, semoga kayak pulau itu jadi ulama tapi rasa jadi nopo. Ya, jadi dia sampean semua paham detail-detailnya alam roh sampai alam nopo. Alam nopo jasad. Nah, itu keliru itu penting karena kalau tidak keliru itu tadi. Paham sih kalau maksudnya. Nah, itu disebut. Nah, kalau teman tanya, lalu roh itu gimana Gus? Ya tidak ada jawabannya. Wong Rasulullah saja yang orang paling pintar di dunia, orang paling tahu ya selalu naka amir roh, kulir roh, kumin amri, rofi. Roh itu urusannya pengeran. Makanya kalau sekarang sampai pertanyaannya gini, waktu balik gunanya Siti Jenar. Siti Jenar itu ya nak pinter, ya ngawur tapi ya nak pinter. Dia itu ratau sholat. Sing sholat ruhe jare. Jadi ratau sujud, sing sujud jare ruhe. Nah darane wali songo iki goblok. Wali songo iki goblok ora karuan jare Siti Jenar. Wong kon sholat, batuke nganti ngecap jare Siti Jenar. Lah nek ngecap batuke sampean fisik lu hancur, pas ketemu Allah seksine opo? Jare Siti Jenar ke ada pintu. Kok jasad kita ini hancur. Misalnya kita ngandalo batuk ngecap, jasad ini kan hancur. Sing butuh sowan pangeran rohem. Roh itu kon sujud ae ora usah awam. Nah, akhirnya nak wae salat seneng ae jadi salat. Senare teng pintu-pintu. Nah, sing syariat terang ora iso. Rata-rata kiai salat kan ra pinter hakikat. Mau ngamuk udah toh botak tuh. Ini ngamuk tuh. Hasil syariat kan apa? Ngamuk. Seresan lagi ngamuk. Ya akhirnya gak sambung kan. Saya pastikan ajaran Kak Siti Jenar itu sesat. Sesatnya adalah wali-wali yang alim, termasuk wali songo yang alim itu bilang begini. Ketika batuk kita dikokon sujud ning pangeran, kita sujud itu sebetulnya bukti bahwa fisik kita itu tunduk sama perintah roh. Karena roh kita sujud, roh ini menyuruh fisik kita juga ikut sujud. Jangan jadikan fisik ini rivalnya roh. Itu kita gobloknya Siti Jenar. Kalau roh kamu sujud, fisik kamu tidak sujud, namanya rivalitas. Berarti kau bejisim, di wadak sing ra nurut roh. Berarti rivalitas. Lalu jasad kamu itu sing mimpin sapa kok gak nurut. Ini mulanya saya roda-roda Siti Jenar tobat mulai detik ini. Karena betul tak cak mikir sama paham ya. Jadi ini permainan ilmu kelas tinggi paham ya. Kayaknya gak tahu mikir tuh. Diwarai gitu. Kok alhamdulillah itu selesai. Paham ya. Makanya andikan malaikat itu kok sujud ning Nabi Adam. Ketika Allah nyuruh, "Hei para malaikat, saya menciptakan manusia namanya Adam. Setelah jadi maka kamu sujudlah." Itu malaikat sujud. Sujudnya malaikat bukan karena nganggap Nabi Adam itu Tuhan atau makhluk yang istimewa, enggak. Karena perintah Allah disuruh sujud. Malaikat enggak perlu tanya maknanya sujud ke Adam itu apa, enggak perlu. Pokoknya karena Allah nyuruh ya sujud. Paham ya? Setan pakai rasional, ngapain sujud Adam? Yang sebodoh-bodoh makhluk. Mengenai orang aliran yang sesat malah berani malaikat sama iblis itu tauhidnya tinggi iblis. Karena malaikat diuji disuruh sujud sama Adam, makhluk mau terjebak dia sama permainan Tuhan. Apa itu? Dari malaikat terjebak tas-tasane pangeran. Iblis lebih pinter perkara ora gelem sujud. Berarti dia mau gelem sujud itu namun kalian Allah. Lha kok ono sesat kok. Wong kok nganggur nanti ngono maksudnya mikirnya ngono. Mengenai sing jadi utang di sampai api timbang sing pikiran meniki paham ya. Jadi malaikat terjebak
permainan Tuhan dites, gak lulus ya. Itu ngeri kalau itu alin-alin yang benci. Yang benar adalah setan itu dianggap keliru. Karena dia tidak punya otoritas pikiran. Dia ini ora wujud. Hakikatnya setan malaikat gak wujud. Wujudnya diwujud no Allah. Nah wujudnya diwujud no Allah. Apa yang jadi dewa Allah kudu sami'na wa ata'na. Karena dia tidak bisa menjadi rival Tuhan. Mana kalau kita diperintah Allah langsung lakoni. Kalau saya jadi rivalitas. Ini pada bahasanya kekon mangan. Terus sekarang Allah utus mangan. Terus mangan apa? Nangkok warga gitu. Terus kan mangan. Nah mangan itu ramangan. Bahwa itu menurut. Nah itu kelirunya Siti Jenar. Dia itu lupa bahwa dengan mengatakan jasadnya tidak bersujud, mergo sebenarnya Siti Sapuro, dia bikin rivalitas antara roh dan jasad. Mulai nanti mau aliran Siti Jenar mulai yang versi Arab sampai versi tulisannya ngomong bingung-bingung, semua dulu Siti Jenar timbang wali semua. Bahkan dalam cerita itu seakan-akan wali songo kasut cari Siti Jenar di ini wangi terus ganti asu macam-macam lah ceritanya. Mulai peneliti rata keluar kalau dia Mustafa ini orang apa ini gak jelas rohnya tapi jelas dari dia ini enak apa nih. Jadi orang ilmu rapati akeh tapi jelas di dia ini ilmu akeh rapati di dia ini. Jadi kekeliruan ini mereka ngoten niku memang ilmu hakikat itu jelimet tapi sampean harus saya latih. Jadi sampean ngaji ngene yo suwis tuwa selawe kenal sithik-sithik seperti. Lah nanti makanya nanti menghilangkan barang batil itu mudah sekali. Karena barang batil itu hakikatnya enggak ada. Mbok ana wong muni 1 miliar ditambah 1 triliun ini jumlah 5 rupiah, mbok disebut angka 1 miliar 1 triliun lafaz ini enggak ada. Lafaz ini enggak ada, fakta ini tidak ada. Makanya disebut Quran iyaquluna ilah jadi sebagian Quran istilah lebih ekstrim. Kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat itu menjadi besar karena ada yang melafatkan, tapi kalimat ini tidak pernah menunjuk hakikat. Misalnya uang nyebut iki geni, iki HP kok orang geni, itu pernah ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Ini batu disebut itu Tuhan. Yang benar itu batu, disebut Tuhan itu kan kalimat sing ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Paham ya? Ini disebut kaburas kalimatan sing takhruju min afwahihim. Terus iyaquluna illa kadhiba. Mereka hanya ngomong secara dusta. Sebetulnya kalau barang hakikat itu tidak usah diomongkan, itu di kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nuqafi insyaallah taala. Amin. Tapi kalau kalimatul batil kalau tidak diomongkan tidak ada yang ngomong, karena harus diomongkan. Itu pun tidak menunjuk apa? Tidak menunjuk apa? Hakikat. Ya semua manusia itu ngomongnya itu rodok-rodok ala zamihim sesuai klaimnya. Mulai omongannya sampean bingung nama malaikat. Saya jamin, kalau sampean kenal malaikat di sekolah ini malaikat sambat tenang di omongannya sampean. Tidak gimana coba? Kita bilang saya ini kaya, baru punya uang banyak kaya. Malaikat senyaksa ini kekayaan Allah janggal kiri kok ini suge. Terus gue muni saya ini orang kuat karena saya presiden Amerika, saya presiden Indonesia orang kuat. Kita pun sebagai kiai bilang Jokowi itu orang kuat, presiden itu orang kuat. Malaikat semroh langit bumi, semroh Allah, dijayani Allah. Pemenang malaikat Israel. Murang kalau saya boleh bahasa kuat tuh. Semuanya tak terlepas tuh, bisa muni kuat itu kuat apa nih? Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Coba Anda jadi malaikat Israel, terus orang peteta-peteta muni kuat. Setelah temuin tapi ke setiap saat itu. Jadi bahasa manusia itu bingung semua, makanya malaikat itu kuat yang beruang semua ngomong gak jelas. Nah, makanya mereka tidak dianggap temannya malaikat, karena tidak wali dia tidak tahu ilmunya malaikat. Lah wali itu tidak pernah terjebak omongan itu disebut ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Walaupun sampai disebut nanti di antara hasil wali itu kalau meninggal tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum. Terus malaikat-malaikat yang di langit semuanya bilang pada wali ini nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Saya ini mitra kamu, saya ini teman kamu baik zaman kamu di dunia maupun di akhirat. Karena bahasanya wali dengan bahasa malaikat itu sama. Tidak pernah merasa kuat, tidak pernah merasa hebat karena malaikat itu tahu yang hebat itu Allah, tahu betul dia. Apalagi temannya Israel tahu betul.
Paham ya? Olah, wali yang itu bahasa disingkat sambung. Disebut makhluk awal juga agak tahu tuh paham Quran gak disuruh. Yang mana ngaji, sekerpean lah pokoknya paham. Lah bahasa manusia yang tidak wali itu bingung karena tadi kita bilang presiden itu orang kuat, ini orang kuat. Padahal malaikat yang bagian mikesnya Allah ini jangan tahu kuatnya nanti.